Orang harus lebih dibebaskan dari beban psikologis bahwa menulis itu susah. Semua orang harus bisa nulis, tapi itu lahir dari disiplin. Gue baru sadar bahwa Mas Wendo dalam hidupnya itu ada saat dimana dia banyak nulis tentang olahraga loh. Iya kan? Iya, dia lihat betul itu ada drama dalam olahraga. Dia itu kan terkenal dengan jurnalisme ler. Cikal bakal dari infotainment yang kita sebelin sekarang kan. Imung dari kampung, korengan, tapi dia selalu memenangkan wacana karena dia yang paling nalar. Apakah harus mulai dari masterpiece-nya beliau, Canting, Senopati Pamungkas, ataupun mungkin Keluarga Cemara? Sebetulnya 3 itu jelas pintu masuk, penting karena itu yang ada. Kerisauan terakhirnya menjelang meninggal adalah Indonesia sekarang ini terlalu serius ya. Harusnya kita lebih rileks. Betul. Hey there, apa kabar? Assalamualaikum. Lo baru aja mulai mendengarkan podcast Kepo Buku episode ke-19. Mumpung baru mulai, buat yang baru ketemu di episode ini, halo apa kabar? Kenalin, Kepo Buku adalah podcast yang ngobrol sana-sini tentang apapun soal buku. Bareng kita berempat di 4 kota berbeda. Di Bangkok ada gue pastinya, Rane Hafid. Di Ambon ada Steven Sitongan. Di Jakarta ada Opat. Dan di Singapura ada Toto. Jadi biar bisa gantian gitu podcastingnya. Ya syukur-syukur kalau bisa ngumpul semua. Nah di episode ini kita cuma berdua, gue dan Steven, karena Opat dan Toto lagi berhalangan. Tapi ada tamu yang rasanya cocok banget buat diajakin ngomong tentang sosok yang akan kita bahas di episode ke-19 ini, yaitu Mas Wendo atau Arswendo Atmowiloto, yang saat podcast ini di-upload tanggal 24 Juli 2019, beliau sudah 4 hari berpulang di usia 70 tahun. Rest in peace Mas Wendo. Arswendo Atmowiloto adalah sosok penting di dunia literasi Indonesia. Beliau ini penulis buku yang gila produktif banget, penulis skenario film, udah banyak filmnya, seorang budayawan dan juga pastinya wartawan senior. Nah, generasi sekarang mungkin pernah mendengar namanya baru-baru ini, belum lama lah ya, beberapa bulan lalu, lewat film Keluarga Cemara. Harta yang paling berharga gitu. Nah, film Keluarga Cemara itu diambil dari seri novel yang beliau tulis sejak tahun 70-an coy. Tapi lebih dari itu, perjalanan hidup dan karya seorang Arswendo Atmowiloto itu luar biasa menarik dan rasanya sayang kalau tidak diteruskan ke generasi-generasi berikutnya. Dan rasanya salah satu orang yang sangat pantas untuk diajak bercerita tentang Mas Wendo ini adalah tamu kali ini. Namanya Hikmat Darmawan. Siapa dia? Ini juga agak ribet sih jelasinnya. Dia ini pengamat komik, dikenalnya sih begitu. Pengamat film, penulis, peneliti, anggota Komite Film di Dewan Kesenian Jakarta, terus juga aktif di Pabrik Kultur. Dan dia ini punya minat dan pengetahuan yang dalam banget soal budaya populer. Jadi kalau bicara Mas Wendo sama dia, aduh coy, gak ada habisnya. Lu dengerin aja sendiri. Itu juga udah diedit-edit tuh biar lebih pendek. Dia bilang emang gua bawel, mau diapain lagi gitu ya. Dan dia sendiri mengakui Mas Wendo ini adalah ibarat bapak dari imajinasinya. Nah, jadi Hikmat kita minta untuk cerita soal siapa itu Arswendo Atmowiloto, bagaimana generasi berikutnya bisa mengenal beliau, relevansinya buat generasi-generasi mendatang. Dan lo yang tertarik mau mengenal lebih dekat karya-karyanya Arswendo Atmowiloto, rasanya Hikmat bisa membuka pintu buat lo lewat ceritanya di episode podcast kali ini. Yaudah, langsung kita dengerin. Kita akan ngobrolin soal Arswendo Atmowiloto. Jadi mungkin gue harus mulai dan tertarik untuk memulainya dari Steven, yang mungkin dia ada di era sebelum Arswendo gitu. Apa sih Steven yang lu tahu dari Arswendo Atmowiloto? Dari catatan harian Kompas gitu ya, dia tuh disebut sebagai seorang sosok yang menjadi tonggak sejarah sastra modern Indonesia. Seorang sutradara, seorang penulis skenario, seorang penulis yang handal juga dan concern terhadap dunia televisi TVRI waktu itu. Tapi sejujurnya ya Bang, aku agak berjarak dengan karya-karya beliau karena mungkin
paling dekat itu mungkin sinetron kita Keluarga Cemara, dan yang paling terakhir aku baca cuma yaitu menulis itu gampang, karena waktu mereview buku jadi penasaran nih, mau jadi penulis nih gimana sih manual booknya gitu. Nah, dan Mas Arswendo bisa bikin manual book menulis itu gampang dengan wow, somehow semua orang kayaknya bisa jadi penulis gitu, dan benar-benar dia sebagai seorang maestro yang simpelnya kayak gini loh gitu. Mungkin begitu. Di luar Keluarga Cemara, menulis itu gampang, lu nggak terekspos dengan yang lain dari karyanya Arswendo? Oh, enggak. Enggak ya? Meskipun beberapa judulnya juga diterbitkan di Gramedia lagi kan. Enggak. Oke. Ini menarik. Dan gue tiba-tiba tersadar satu hal sebelum gue tanya ke Hikmat nih soal Arswendo. Kalau Wendo mulai bikin mengarang itu gampang dengan gaya tanya jawab, itu kan sebenarnya kalau di era internet sekarang itu kan kayak frequently asked question ya, FAQ ya. Yoi. Betul. Iya kan? Itu udah dipikirin banget sama Wendo, karena hanya dengan cara itulah ketimbang menyuruh orang membaca tulisan panjang kayak misalnya On Writing-nya Stephen Hawking lagi. Stephen King. Itu panjang kan? Soal tubuh, kalau Mas Wendo itu benar-benar FAQ, benar-benar kayak kita lagi lihat frequently asked question sebuah website gitu loh. Nah, tapi itu nanti. Yang sekarang gue pengen banget tanyain ke lo, dan paling penting menurut gue adalah ini buat gambaran teman-teman generasinya Stephen. Apa sih menurut lo, Mat, ya, yang patut dipelajari atau patut didapat dari Arswendo Atmowiloto untuk generasi-generasi sekarang? Karena kalau sama seperti Stephen, gue nanya beberapa teman, ketika nyebut Arswendo mereka cuma bilang, oh Keluarga Cemara, oh mengarang itu gampang gitu. Ya mau nggak mau sih yang sangat menonjol dan membuat dia jadi tonggak adalah dua hal. Satu, prolifiknya. Artinya kan dia itu nggak pernah berhenti nulis sedikit pun. Nah, cuma ini perlu catatan tersendiri. Sekarang ini memang justru bukan era menulis itu gampang, tapi ini era menulis itu terlalu gampang. Kalau sekarang. Jadi memang harus ada sequel, menulis itu susah supaya nggak terlalu gampang. Ya orang kan sekarang jeprut-jeprut saja karena nggak ada gatekeeper, nggak ada mekanisme editing yang otoritatif gitu. Orang langsung dapat, misalnya di Wattpad itu pembacanya itu misalnya dibaca 2 juta orang, 1 juta orang, 500.000 orang, itu mengintimidasi kan, dan akhirnya mekanisme atau infrastruktur penerbitan malah jadi ikut ke situ. Oh ya udah, selama mungkin 5 tahun atau 10 tahun belakangan ini sangat lazim orang diajak menerbitkan bukunya di print dalam bentuk cetak gitu ya, maksudnya dijual secara massal, baik penerbit besar seperti Gramedia maupun penerbit kecil baru gitu ya, misalnya Coconut gitu yang baru terus jadi sukses karena dia ngambilin Wattpad atau tulisan kayak gitu tanpa terlalu melihat isinya, tanpa terlalu melihat capaiannya. Yang penting dibaca orang. Jadi komoditinya itu adalah pada viewer atau yang nge-like gitu. Bukan pada bagaimana cerita dibangun, bagaimana karakter dibangun gitu ya. Jadi sekarang terlalu gampang karena akhirnya yang susah itu sekarang mungkin bukan menulis itu gampang, tapi sekarang itu mendapatkan follower banyak itu gampang. Nah, itu jadi buku yang laris. Gitu kan. Jadi yang dirasa sulit, kita bayangkan bahwa buku itu sebetulnya awalnya dari kumpulan tulisan di majalah Hai. Bayangkan bahwa ini remaja, jadi sedang disemangati kan. Jadi Arswendo itu, ya itu satu yang saya bilang itu, prolifiknya itu nomor 1. Dan dia mengajak orang agar prolifik. Masalah bangsa Indonesia pada saat itu terlalu sedikit produk kebudayaannya, terutama produk tulisnya. Jadi dia mencontohkan sekaligus mengajak. Dan kemudian menyediakan tips atau frequently asked question gitu kan, dengan gayanya dia gitu kan, ke remaja. Betapa banyaknya orang terilhami oleh itu kan, dibebaskan oleh beban psikologis. Karena apa? Yang kita bayangkan asumsinya adalah pada saat itu banyak orang menganggap menulis itu susah. Beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang orang mengentengkan, terlalu mengentengkan gitu loh. Jadi
Yang kita lupakan itu adalah yang kedua, yang pertama kan prolific, terus menulis itu gampang gitu. Tapi yang kedua adalah bahwa dia punya ambisi capaian gagasan maupun capaian bentuk. Artinya apa? Dia itu berdisiplin. Jadi dia menulis banyak itu karena dia disiplin, bukan karena nggak disiplin. Sekarang ini orang menulis banyak karena nggak disiplin. Nah, disiplinnya dia adalah nulis tiap hari. Nulis tiap saat. Tapi nulis dengan benar, namanya disiplin harus satu paket. Bukan hanya disiplin menulis tiap hari, tapi juga disiplin menulis tiap hari dengan baik. Makanya dia bikin buku itu kan. Ada aturan, tapi aturan itu gampang. Kalau mau dipelajari, kalau mau diterapkan gitu ya, diinternalisasi gitu kan, kita baca, oh iya ya, ternyata gitu. Itu jangan lupa bahwa sesudah itu kan dia menulis novel itu gampang. Itu kan pada saat itu industri cerita kita lagi banyak loh. Misalnya tiap minggu selama puluhan minggu itu ada tambahan majalah Hai waktu itu selama beberapa tahun itu namanya seri Manja. Ingat. Logonya foto ya. Foto siapakah gerangan? Iya, betul. Neno Marisman. Waktu itu dia bintang remaja kan. Berprestasi gitu kan, diangkat jadi foto model diangkat jadi ikon logo dari Manja, roman remaja. Bayangkan bahwa itu kan 96 halaman lah kalau nggak salah itu dengan huruf-huruf kecil. Itu bisa tiap minggu keluar loh. Sementara majalah Hai sendiri ada cerber, ada cerpen, ya kan? Ada komik. Jadi pada saat itu cerita ada di mana-mana. Terus kita lihat majalah waktu itu Kartini, Femina, terus apalagi Dewi, bukan Dewi, adalah majalah. Dewi belakangan. Belakangan itu lebih ke lifestyle ya. Tapi tahun 80-an, 70-80-an, sisipannya itu cerita-cerita novela-novela gitu loh. Dan kemudian nanti diterbitkan jadi buku. Jadi kita tuh banyak sekali cerita, dan bahkan pada saat itu Wendo bilang kurang. Orang harus lebih dibebaskan dari beban psikologis bahwa menulis itu susah. Semua orang harus bisa nulis, gitu loh. Dan tapi itu lahir dari disiplin. Itu poinnya. So, menurut lo kalau bisa menyelami pemikirannya Mas Wendo ngelihat sekarang seperti ini, kira-kira dia gimana ya? Melihat bahwa akhirnya jadi kegampangan loh, semua orang bikin buku loh. Itu yang risau gue. Setahu gue kalau Mas Wendo itu orangnya santai banget kalau dia. Oh gitu ya? Dia pasti cengar-cengir aja. Ya udah nggak apa-apa, ada masanya. Nanti kita pelan-pelan lah kasih apalah. Pokoknya yang bisa nulis bagus harus nyontoin. Ya harus banyak juga dong nulis gitu loh. Pasti kalau dia adalah orangnya, kan gue nggak personally deket ya sama dia. Maksudnya dia itu kayak, kalau di dunia imajinasi itu dia kayak bapaknya gue deh gitu. Jadi kayak dia tuh banyak didikannya gitu kan, di kepala gue itu dia yang ngebentuk imajinasi lah gitu. Misalnya tentang science fiction, tentang detektif, ya kan, Imung, tentang sehari-hari, tentang hubungan cowok-cewek di Kiki dan komplotannya gitu kan, dan tentang keluarga gitu kan, dan tentang apapun gitu banyak gitu ya. Belum lagi yang seri Opera Jakarta, itu opera sepak bola, itu iya kan, sebagai titik inung ya. Betul. Gila, dan seru banget kan, Ran? Seru banget kan ceritanya. Gue baru sadar bahwa Mas Wendo dalam hidupnya itu ada saat dimana dia banyak nulis tentang olahraga loh. Iya kan? Gue tuh baru nyadar loh, Opera Jakarta, opera... Iya, dia lihat betul itu. Ada drama dalam olahraga. Kenapa olahraga begitu disukai oleh begitu banyak orang ya? Karena orang relate kan dengan jatuh bangunnya para pemain di lapangan gitu kan. Ada drama. Contohnya kan ada, ini kan opera bulu tangkis ya. Kalau kita lihat bulu tangkis pada saat itu ya, itu kan dimulai misalnya salah satu laporan pertama majalah Tempo yang sangat dibicarakan itu kan laporan tentang siapa itu pemain bulu tangkis perempuan itu yang dia itu kalau nggak salah terkilir atau apa gitu pas lagi menerima cemesan, terus judulnya kan krak, ada bunyi gitu kan. Nah itu yang nulis Gunawan Muhammad loh. Kebayang betapa lekatnya budaya olahraga tapi dari segi dramanya gitu kan. Ya itu ditangkap lah sama. Gila ya? Ya namanya Mas Wendo ya, dia dapat aja lagi. Iya, dia makan pengamat yang baik gitu loh. Jadi dia olah aja untuk persisnya, sebetulnya kan kalau kita bisa bilang itu dia eksploitasi aja. Cuman kan kata eksploitasi itu konotasinya buruk ya. Tapi dia eksploitasi aja dalam arti korek aja sampai habis. Betul. Gitu kan. Bulu tangkis lah kita dapat, tinju lah kita dapat gitu kan. Sepak bola. Jadi kalau buat teman-teman yang baru kenal Wendo itu ada opera bulu tangkis,
Kemudian dia juga ngangkat soal tinju di Opera Jakarta, terus soal voli juga kalau nggak salah ya. Terus sepak bola gue nggak tahu pasti. Iya, Elizabeth nggak sepak bola kan opera sepak bola sih. Oh iya, opera sepak yang bola. Yang 22 apa deh nomornya 22 itu. Kalau nggak salah ya. Iya. Dan yang gue inget pokoknya itu page turner. Gue nggak suka bola, tapi gue suka baca cerita tentang bola jadinya gara-gara itu. Itu dia. Kalau gue favorit gue adalah opera bulu tangkis yang bikin gue pernah nulis soal opera bulu tangkis dan gue awali dengan cuplikan ceritanya Mas Wendo sampai orang percaya loh. Kirain beneran katanya. Iya, jadi itu seru. Tapi itu anak zamannya kan, artinya mungkin pasar sekarang bicara lain lah, minta yang lain. Tapi sebetulnya gue percaya efek rumah kaca kan pasar bisa diciptakan. Nah, gue selalu percaya sebetulnya apa yang dibawa atau yang dihasilkan oleh Wendo, lepas dari bahwa ada gaya bahasanya yang kemudian terasa outdated ya, terasa jadinya kuno gitu. Tapi di sisi lain gagasannya tuh tetap perlu sih muncul gitu loh. Gagasan dia itu masih relevan sampai sekarang. Salah satunya kan yang diceritakan oleh sebagian temennya itu termasuk Romo Muji itu kan, bahwa salah satu pesan terakhirnya itu kan, atau kerisauan terakhirnya menjelang meninggal adalah Indonesia sekarang ini terlalu serius ya. Harusnya kita lebih rileks. Betul. Gitu loh. Nah itu sesuai banget sama misinya Pabrik Kultur menerbitkan bukan Perawan Maria kan, relaksasi beragama. Ini maaf bukan jualan tapi cuman menunjukkan, atau jualan juga nggak apa-apa ya. Tapi maksudnya menunjukkan bahwa Wendo itu sampai sekarang, sampai menjelang wafatnya pun masih relate banget, masih terkait banget, terkoneksi banget sama masalahnya bangsa ini. Sayangnya tidak banyak media sekarang nampung karena kebanyakan terpukau oleh follower lah. Iya, betul. Bang Wendo tahu gue belum ada deh media sosialnya, karena teman-teman gue bilang di mana ya ngelihat informasi tentang Wendo. Gue bilang Wikipedia, jangan Facebook. Minimal Wikipedia. Minimal, karena ternyata gue lihat-lihat lagi gitu untuk membangkitkan beberapa ingatan gitu tentang data. Lagi-lagi banyak yang tidak memuaskan juga. Terlalu kecil ruang di Wikipedia untuk menampung apa yang pernah dicapai oleh Wendo. Nanti kita bikin daftar deh. Apa aja yuk kita daftar deh. Apa aja capaiannya. Karena banyak sih yang nggak tertulis di Wikipedia ini karena singkat sekali. Anyway, gue mau balikin ke Steven. Lu kalau ngebiarin gue sama Hikmat ngomong, Van, itu era kita, Mat. Tapi apa yang mungkin menarik buat lo, atau ingin lo share, atau ingin lo tanyain ke Hikmat soal Arswendo Atmowiloto? Yang pertama mungkin dari karir jurnalis beliau, apa yang bisa dipelajari gitu, Mas Hikmat? Iya. Nah, gue rasa sih gini ya, sebagaimana secara keseluruhan sikap etis dia untuk rileks gitu dari awal, dari kampung datang ke Jakarta dan menaklukkan Jakarta, sehingga ada satu titik sebelum dia ditahan karena tuduhan menista agama itu, dia pegang berapa Ran? Ada mungkin kayaknya sampai 40 media ya dia pegang. Dia lahirkan dari dia. Iya, dia raja media kan? Banget kan dulu kan? Raja media waktu itu, dan Gramedia kehilangan jelas karena banyak sekali ragamnya juga gitu. Jadi dia bisa menghidupkan properti yang udah lama mati juga gitu loh. Nah, sebetulnya ini dia jenis, kadang-kadang bahaya juga ditiru karena dia jenis jurnalis urakan. Karena kan di dalam dirinya sudah ada disiplin ya. Jadi dia keluarnya itu nyentrik dan urakan, itu enteng buat dia. Dia nyuruh orang urakan, bebasin aja gitu kan. Makanya pada tahun 90-an misalnya dia itu kan terkenal dengan jurnalisme ler. Gitu kan. Yang cikal bakal dari infotainment yang kita sebelin sekarang kan. Betul. Nah, setelah jurnalisme ler ditahan terus keluar lagi, dia lebih hati-hati tapi pakai bilang kalau nggak salah jurnalisme kasih sayang. Jadi itu selengeannya dia gitu. Jadi dia sebagai jurnalis udah beyond dari basic. Jadi dia udah melampaui basic, dia udah relax. Dia kan urakan deh. Nah,
sayangnya kan orang dapat kepingan hasil akhirnya aja, jadi mungkin agak riskan ya kalau sekadar begitu. Jadi yang kita perhatikan sebetulnya ini sih kalau gue bilang sih, dia itu seorang jurnalis yang bisa memberi nilai padahal yang tidak bernilai, yang dianggap tidak bernilai oleh masyarakat. Oke. Gue kasih beberapa contoh. Satu misalnya TV. Itu dia ada periode di mana kan waktu itu Orde Baru ya. Iya. TV cuma TVRI kan. Betul. Apa yang mau dikaji cobaran, kita kuliah komunikasi gitu kan bacanya di luar Amerika lah gitu segala macam. Dia itu iseng satu kali menarik juga ya ngamatin. Padahal TVRI kan kelompok pencapir, beritanya banyak gitu kan, mainstream dan diawasi langsung oleh pemerintah kan supaya jangan macem-macem, jangan nakal-nakal banget gitu. Oma Irama kampanye buat P3 langsung dilarang muncul di TVRI, di band gitu kan. Rendra apalagi kagak masuk dah gitu kan. Terus dia tetap aja, tapi seru loh TV ini. Terus dia merhatiin aja selama berbulan-bulan dia datang dengan topik yang macam-macam. Misalnya berapa kali Soeharto muncul dalam sebuah berita wajahnya gitu. Terus itu jadi tulisan dan dia melakukan itu tiap sore, tiap malam. Yang dia lihat, dia beri makna dengan cara dia tuliskan, dia anggap penting gitu loh. Dibikin tabelnya. Jadi satu buku pelopor tentang kajian TV Indonesia. Bahannya cuma TVRI. yang siarannya resmi. Coba kebayang. Itunya tuh yang penting tuh. Maksudnya jurnalisme ler dan jurnalisme infotainment segala macam itu memang dari dia. Tapi itu lahir dari kelebihannya dia gitu loh. Maksudnya dia udah melakukan banyak hal yang lain terus ya udah. Tapi yang lebih penting dia tuh jeli melihat hal-hal yang tidak dianggap penting menjadi penting. Contoh lain tentu saja komik. Kan dia yang pertama kali bikin seri tulisan di Kompas. Coba, Kompas serius banget. Dia bikin kurang lebih 6 ditambah ada banyak esai lain dan sebentar lagi sedang dibukukan ya, diterbitkan ulang oleh Seno Gumiraji Dharma. Nah itu seri komik adalah bacaan baik. Ya pada saat seluruh orang tua dan guru di Indonesia bilang komik adalah bacaan buruk. Bayangkan waktu itu gue pernah dihukum oleh guru karena ketahuan. Jadi temen gue kan kalau ke rumah minjem komik, minjem novel, minjem kaset, kadang-kadang minjem video gitu kan. Ada satu hari mereka ngembaliin semua ke gue dan lagi ada razia. Jadi gue ada komik, ada novel dan gue dihukum bareng sama orang yang ketahuan bawa rokok sama pisau. Jadi ya adik-adik, tolong dicatat bahwa di era kami dulu itu yang dirazia itu komik. Yoi, komik, novel, kaset. itu sama setara dengan, dianggap setara dengan bahaya bawa pisau, rantai, sama rokok. Sekarang kan kampanye rajin membaca. Gue rajin baca di razia juga. Nggak sempet gue nakal. Nggak sempet. Oke. Udah defaultnya udah nakal. Kenapa nakal? Seneng baca komik sama novel. Nah, itu dia bikin seri komik bacaan baik. Dia angkat itu komik dan jadi serius. Dan itu mengilhami, salah satu yang jelas sangat terilhami untuk mengkaji komik jadi serius adalah Seno Gumiraji Dharma. Itu persis dia bilang. Karena kemudian dia yang baru meniti karir sebagai penulis juga, lantas tertarik untuk, ayo mas bikin seminarnya. Habis itu seminar berdasarkan tulisan dari Kompas itu bikin seminar serius terus pameran serius di Jogja tahun 80 atau tahun 81 lupa. Gila ya. Dan arsipnya ada sebagian masih ada karena kemudian dia mengundang orang-orang serius yang nantinya menginspirasi agak lamban nih sampai tahun 98 ada Ibu Edi Sediawati sebagai Dirjen Kebudayaan pada saat itu bikin Pekan Komik dan Animasi Nasional. Jadi memasukkan komik dan animasi ya sebagai kegiatan kebudayaan yang patut dianggarkan oleh negara gitu loh, difasilitasi oleh negara. Dan tentu ada Mas Wendo. Dan sejak itu kan terbentuk tuh komunitasnya, yang tua-tua kebentuk misalnya jadi komunitas kolektor gitu, bikin acara misalnya Mas Iwan Gunawan itu juga kan terilhami oleh itu. Dia kan akademisi kolektor nih Mas Iwan Gunawan dari IKJ. Itu dia bikin pameran koleksi komik, salah satunya Gundala, tapi yang lain-lain juga di British Council. Terus yang buka Mas Wendo. Disitulah gue pertama kali menyimak
langsung Mas Wendo yang pujaan hati gue dari jauh dulu itu. Asik. Gitu kan. Gila. Ya kan gue bukan orang yang SKSD gitu ya, tapi begitu ada wadahnya gue datang terus, aduh Mas Wendo gitu. Terus dia ngomong begini, kan ada pepatah ya dengan gayanya yang kampungan gitu. Mirip kayak Garin lah gitu, maksudnya Deso gitu, tapi kan menguasai dunia gitu ya. Jadi dia bilang, ada pepatah ini katanya, kalau kamu mau bohong, mengakulah bahwa kamu tidak pernah baca komik, itu pasti bohong. Dia bilang gitu. Tapi jadi Bener juga. bener. Dan gue jadi tertarik nih. Kayaknya gue juga harus bikin grup juga nih. Gue akan ngumpulin lagi teman-teman gue untuk bikin grup yang namanya grup pencinta komik kios cinta buku di tengah pasar Pondok Gede dulu. Nah, Tempat gue ngumpet dari nyokap. waduh. Taman bacaan ya, taman bacaan. Ya. Gue masih ingat namanya dulu kios cinta buku. Isinya komik semua. Ya karena buku kita ya komik ya. Bener, buku kita tuh komik. Nah memang waktu itu banyak komik eksploitasi, seks gitu Ya. segala macam pada tahun 80-an, dan memang pemerintah juga waktu itu negara ya itu seperti membiarkan muatan seksual juga muncul. Jadi komik tuh kesannya kan kumuh dan kotor. Yes. Padahal memang dia bukan bacaan yang dikhususkan untuk anak, tapi waktu itu bacaan dewasa. Baru setelah Iya. toko buku macam Gramedia bikin jejaring, bikin rak, dia bikin kategori. Nah, komik masuk rak apa? Rak buku anak. Banyak komik Indonesia yang masterpiece nggak bisa masuk karena kan buat orang dewasa kan. Baru di situ nyadar. Nah, Wendo itu yang ngangkat bahwa ya komik itu buat orang dewasa, ada sastranya, ada filsafatnya, ada dokumentasi sosial. Dia mengenalkan Marcel Bonnet kepada pembaca Indonesia untuk pertama kali. Yang pernah bikin penelitian tentang komik Indonesia pada tahun 69 sampai 71 kan, bukunya terbit 72, bahasa Prancis, lalu bahasa Inggrisnya tahun 74 apa kalau nggak salah. Baru diterjemahkan pada tahun 98 oleh KPG. Wow. Dan itu sampai sekarang masih jadi buku babon sejarah komik Indonesia. Padahal kan dia cuma neliti 3 tahun itu gitu loh. Iya. Nah, Seno mengisi sedikit, tapi dia kajiannya lebih ke filsafat. Gue juga ngisi dengan kumpulan tulisan, salah satunya yang pernah terbit tahun 2004 atau 2005 di Jogja. Terus gue sekarang nggak megang lagi, tapi konon itu dipakai, buku gue itu dipakai jadi bacaan wajib sebuah mata kuliah sastra di UGM oleh Pak Aprinus Salam. Judulnya? Dari Gatot Kaca hingga Batman. Potensi-potensi naratif komik. Oke. Nah, itu memang independen, indie banget nerbitinnya, walaupun sempat masuk ke toko-toko buku di sana di Jogja. Nah, gue terbitin ulang dengan tambahan, dengan diubah ininya layoutnya di yang Books Live itu gitu kan. Jadi nanti bisa dilihat lah gitu. Bisa dilihat ya. Tapi maksud gue cerita itu gitu ya, karena satu hal, masih sedikit ternyata sejak Wendo pun orang mengkaji komik dengan dengan serius lah, maksudnya gimana ya, dengan cinta gitu, dengan sungguh-sungguh gitu, maksudnya ya sebagai produk kebudayaan dan punya nilai budaya gitu. Sampai sekarang aja, makanya itu kan susah kan gue dikategorikan. Gue pulang dari Jepang neliti ya, setelah berapa tahun ditanggap lah beberapa orang, misalnya di kelompok-kelompok cendekiawan misalnya kan. Itu kalau dikenalkan ini Mas Hikmat ini peneliti komik, terus ada yang mendengus atau ketawa gitu loh. Karena dia pikir tidak serius. Karena nggak masuk akal bagi banyak orang sampai sekarang, komik kok diteliti. Tapi itu kan di Indonesia aja kayaknya yang kayak gitu deh. Kayaknya begitu di Jepang kan waktu itu gue dapet visanya meneliti komik gitu. Dikasih visanya visa profesor. Dan orang Jepang langsung, sugoi deh. Yoi. Kalau profesor udah dapat fasilitas lebih tuh kalau perjalanannya kan, kalau kemana-mana gitu. Yoi. Kalau visa profesor. Oke. Jadi gue baru merasa dihargai, baik bidang ini maupun pekerjaan gue sebagai kritikus itu di luar. Dan gue kalau kayak gini angkat topi banget sama orang kayak Mas Wendo yang tambeng aja, dia dari kampung. Dan dia selalu membawa sudut pandang orang kampung juga, masih ada misalnya di beberapa cerita kayak Imung. Dia kan ngelihat, dia dari kampung, korengan, outsider, tapi dia selalu memenangkan wacana karena dia yang paling nalar, paling lihat secara jernih, memecahkan banyak kasus yang nggak bisa dipecahkan oleh orang-orang elit di Jakarta. Coba Nyohan Siang, Tunggadewi, Suyatman, ya kan, Kolonel Suyatman gitu kan, orang-orang pembesar loh itu. Keren ya. Siapa? Tante Mohtar coba minta tolongnya sama dia. Bahkan gue tuh ngebayangin gitu ya.
sosok Imung itu sebenarnya adalah Arswendo loh. Gua bayangin. Exactly, karena sudut pandangnya tuh persis loh orang kampung loh, beneran. Iya. Dia melihat apa yang terjadi di Jakarta, misalnya kehidupan malamnya, cinta-cintaannya, keartisan, kekayaan gitu dari sudut orang kampung yang korengan. Betul dan itulah Arswendo. Mas Hikmat, kita butuh rekomendasi untuk mengerti, memahami dan kenal dengan karya Mas Wendo ini. Apakah harus mulai dari masterpiece-nya beliau seperti Canting, Senopati Pamungkas, ataupun mungkin Keluarga Cemara? Ada rekomendasi, Mas Hikmat? Ini menarik pertanyaannya karena mengingatkan. Jadi ada satu episode, ini cerita sedikit di episode di Kepo Buku ketika gue mencoba untuk memahami misalnya Harry Potter. Terus kemudian gue tanya orang-orang, anak-anak yang mungkin generasinya si emput anak gue gitu kan ya. Apa yang menarik dari Harry Potter? Dan sekarang Steven ngebalikin tuh. Mau mulai memahami Wendo itu dari mana? Sebetulnya 3 itu jelas pintu masuk yang penting, karena kenyataan satu hal, itu yang ada. Ya kan? Itu yang dicetak gitu sekarang. Jadi gue selalu merasa bahwa buku mengarang itu gampang, Canting, juga Keluarga Cemara, dan ya itu ya buku-buku itu adalah pintu masuk yang tersedia gitu, dan memang layak dimasuki untuk mengenal Wendo. Tapi itu dikit banget gitu, baru sedikit aja gitu. Nah, sebetulnya yang sudah terbit juga tapi rupanya tidak banyak yang mengambil ya di pasar ya, membeli gitu. Imung. Jadi semua cerpen Imung sudah diterbitkan lengkap. Itu waktu itu penerbitnya Plot Point. Jadi kalau nggak salah ada 4 jilid jadinya. Itu bisa masuk, tapi mungkin memang buat kitaran gitu ngelihat bukunya kan desainnya kayak novel Jepang gitu. Jadi sampulnya. Jadi agak di luar bayangan kita kan. Jadi mungkin kalau kita baca itu nggak puas, lebih baik kita nyari ke Blok M Square misalnya atau ke Facebook menelusuri mana nih yang lama-lama nih biar dapat. Gue ada tuh nemu cukup banyak, termasuk yang belum pernah dinovelkan, yaitu yang di di seri Manja gitu. Tapi itu nanti bisa diakses kalau gue udah jadi ruang baca Pabrik Kultur, udah ketemu gedung lagi, nanti bisa diakses. Ya, jadi silahkan datang. Nah, artinya banyak karya-karya yang penting dari Wendo bisa diaksesnya kalau kita rajin ke perpustakaan, misalnya Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin di Taman Ismail Marzuki, mungkin kita masih nemu. Perpustakaan Nasional yang sekarang punya gedung yang luar biasa keren gitu kan, nyaman dan enak lah buat nongkrong maupun buat kerja gitu. Itu juga ada, insya Allah ada. Atau ke Gramedia, ya kan, ke arsipnya Gramedia, maksud saya arsipnya Kompas. Mungkin kita bisa lihat juga misalnya majalah-majalah lain. Nah, tapi intinya adalah Imung adalah salah satu entry point. Kenapa? Karena di samping dia Wendo banget dalam hal sudut pandang gitu ya, dia juga mengajak kita untuk percaya pada penyelesaian rasional terhadap masalah-masalah. Kan cerita detektif itu intinya punya keimanan tertentu pada pendekatan rasional. Masalah itu mau hantu, mau pembunuhan, mau orang hilang, mau bokeh gitu. Semua diselesaikan dengan cara rasional, bukan cara kedukun. Gitu loh. Nah itu yang menemani kita tumbuh, heran ya, dengan semacam kecintaan pada penyelesaian masalah secara rasional. More than ever, ya lebih dari kapanpun sekarang itu dibutuhkan karena kita telah tumbuh menjadi bangsa yang terlalu emosional. Nah, tapi memang karena kita terlalu sering meladeni kecenderungan emosional kita, yang lakukan yang cinta-cintaan lebay gitu ya, curhat-curhatan gitu, novelnya kan gitu ya. Padahal itu ada juga kan yang melo-melo gitu kan. Keluarga Cemara banyak yang melonya, kita kan sering nangis, tapi diletakkan dalam konteks yang rasional kan, sangat nalar. Nah maksudnya
Mungkin baca pertama kali Imung nggak langsung suka dan nggak perlu suka juga gitu loh. Tapi ya kan misalnya gaya bahasanya beda, terus ya pendekatan ininya juga penyelesaian masalahnya mungkin asing ya. Tapi itu perlu dibaca untuk menginternalisasi pada kita bahwa seorang anak kampung bisa menyelesaikan masalah-masalah besar dan kecil secara rasional. Dan itu adalah teladan gitu. Itu adalah sesuatu yang perlu banget kita sosialisasikan sekarang gitu. Nanti kalau anak-anak muda sekarang bikin cerita detektif yang lebih bagus bisa aja. Gue ngobrol sama Naristo, misalnya dia lagi seneng banget. Gue lupa judulnya, ada sekelompok anak muda yang dari daerah di Jawa gitu ya. Gue lupa kota kecil gitu. Dia bikin cerita tentang detektif cilik. Wah, keren banget kalau itu lebih banyak gitu loh. Iya kan, dia detektif cilik, anak kampung menyelesaikan masalah. Sementara kita tuh dulu tumbuh, kan ada Imung, ada si Bintang di majalah Kawanku. Itu juga kan detektif kampung juga. Sersan Grung-Grung gitu kan. Banyak banget, Bung Smas, Joko Lolono, Duyanto Setiawan. Semua di bawah pengaruh Arswendo juga kan. Bahwa kita bisa bikin cerita detektif juga dengan kondisi yang sangat lokal gitu loh. Dan kalau diinget-inget sih emang iya ya, yang menarik dari Imung itu adalah sosoknya yang selalu digambarkan suka ngorek-ngorek korengnya, pakai celana pendek gitu, pakai sendal, tapi ada ceritanya kan korengnya. Kenapa dia memelihara korengnya? Nggak sembuh-sembuh padahal dia ditasir. Karena itu kenangan yang tersisa dari almarhum ibunya kan? Ya Allah, simple. Iya kan, dia ingat bahwa ibunya dulu yang selalu terakhir sebelum meninggal, ibunya yang mengurusi korengnya, dan ketika ibunya meninggal dan dia bersama ayahnya menjadi menjadi ya harus pindah gitu ke kota gitu, menjadi orang yang numpang di kota. Dan dia cuma punya kenangan akan ibunya di korengnya itu. Yoi, benar. Oke, tadi itu katakanlah itu tadi beginner tuh Arswendo Atmowiloto gitu ya. Tapi ketika Stephen dan teman-teman bahkan yang lebih muda dari Stephen, karena Stephen juga nggak muda-muda amat sih sebenarnya. Tapi yang dibanding kita ya. Ya dibanding kita ya udah tamat mat. Tapi ya udahlah benar. Tapi kemudian untuk intermediate atau advance-nya ketika anak-anak sekarang mau mengenali seorang Arswendo, apa yang bisa lu rekomendasikan? Kebetulan gue lupa ya, karena ini problemnya nih, buku-buku gue kan banyak di kardus ya. Jadi ketika kemarin dikasih tahu mau wawancara, gue susah nyari buku-buku Wendo, koleksi Wendo, karena di salah satu dari lebih dari 80 kardus. Jadi gue susah bongkarnya gitu. Lu buruan kenapa cari gedung buat pabrik kultur biar kita bisa datang? Itulah. Coba minta doanya lo, nggak rasional ya. Kalau gitu minta crowdsourcing-nya. Yang rasional. Minta crowdsourcing-nya. Tapi yang gue mau bilang adalah di samping canting, yang mungkin terlalu tua ya, walaupun sebetulnya enak gitu bahasanya. Menurut gue ada satu kumpulan kumpulan cerpen dia yang tahun 70-an itu. Kan dia ada satu novelnya juga yang berkesan kan, 2000. Tapi sejaman dengan 2000 itu ada ada Bayang-Bayang Baur, itu udah terlalu susah lah. Tapi yang gue mau rekomendasi itu kumpulan cerpennya. Karena di situ kita bisa menemukan satu ekonomi kata. Wendo itu kan gitu ya, karena jurnalis juga ya, sangat tidak mendayu-dayu. Precise. Jadi itulah contoh kata-kata atau kalimat-kalimat efektif. Yang kedua, situasinya Indonesia banget walaupun tahun 70-an gitu. Nah itu sekarang ya cuma bisa diakses kalau nggak di Perpustakaan Nasional mungkin ya. Gue belum membuktikan kalau di Perpustakaan Nasional ada atau enggak. Atau ya yang jelas yang ada di Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin. Ini terpaksa di Jakarta nih masih. Mungkin di daerah ada ya, di perpustakaan-perpustakaan daerah. Cuma kan gue nggak tahu pemetaannya ada apa aja gitu. Apalagi kan seringkali kegusur sama ini ya, karya-karya Terelie gitu, buku-buku lama. Buku-buku lama. Betul. Itu. Tapi menarik loh, di daerah kita nggak bisa nganggap remeh, karena gue pernah ada teman
pendengar Kepo Buku yang cerita di perpustakaan di sekolahnya di daerah Banyuwangi. Itu dia masih nemuin loh buku-bukunya Arswendo Atmawiloto. Betul. Jadi gue juga lihat itu di Lombok ya. Jadi kan waktu tahun 2000 berapa ya, 2013 mungkin. Gue pertama kali ke Lombok ketemu teman-teman masih muda, ada yang SMA, ada yang kuliah, ada yang udah kerja gitu ya. Kok minat terhadap sastra tinggi sekali, dan kemudian ada anak yang masih SMA, perempuan gitu pakai jilbab. Begitu dikasih kesempatan ngomong, keren banget ngomongnya, dan esainya juga udah pernah dimuat di koran gitu tentang sastra gitu. Ternyata dia terasah gara-gara senang minjam buku atau baca buku dari perpustakaan daerahnya. Nah, perpustakaan daerahnya itu karena nggak ada dana, nggak ada pembaharuan isi perpustakaan, jadi mengandalkan koleksi lama yang udah buluk-buluk. Tapi karena koleksi-koleksi lama itu memang koleksi-koleksi yang kita baca juga gitu kan, Wendo segala macam ada, Romo Mangun gitu kan segala macam. Akhirnya mereka malah jadi terjaga bacaannya daripada sekedar yang novel-novel gombal gitu kan. Jadi blessing in disguise, justru ketertinggalan itu jadi blessing in disguise karena makanya gue bilang, gue nggak bercanda ketika gue bilang Indonesia masa depan ada di timur, karena gue menemukan justru teman-teman itu yang lebih serius menelaah, menghasilkan, bekerja, beraktivitas di dunia literasi, sastra gitu, novel, menghasilkan cerpen, puisi, bahkan mengisi media-media nasional. Itu justru kawan-kawan dari timur. Kalau misalnya di barat mungkin adalah Riau gitu lah ada, atau kawan-kawan muda di daerah Minang gitu, Bukit Tinggi gitu, masih ada tuh bro. Tapi kalau di Sulawesi, Lombok, Ambon, itu malah lebih bergairah tuh kehidupan literasinya. Yoi. Oke, gua ada satu pertanyaan pamungkas buat Hikmat. Wah, ngomong-ngomong pamungkas kan pada Senopati. Betul. Tentu saja harus baca itu. Itu dia. Senopati Pamungkas. Cuma nggak habis kan, Mat? Nggak tamat kan? Iya, katanya kemarin ada yang menemukan naskahnya untuk dilanjutkan, tapi nggak tahu sih, itu masih rumor kali. Ya nggak tahu lah. Serius? Ya, masih rumor. Karena sebagai seorang pembaca Senopati Pamungkas, gue gemes gitu loh. Karena ya udah nih, mana lanjutannya? Iya. Tapi. Dan kenapa ya Mas Wendo waktu itu nggak tergoda melanjutkan ya? Wah, waktu itu kan udah masuk ke TV segala itu loh, jadi penulis skenario, jadi ahli TV, jadi sutradara gitu kan, banyak banget tuh. Anyway, sebelum pertanyaan pamungkas gue buat Hikmat, gue mau balik ke Steven lagi. Steven, apakah itu menjawab pertanyaan lo atau gimana, Van? Jadi, untuk sebagai introduction to Arswendo. Jadi bisa banget deh biar bisa dicari Imung terus. Ya mungkin Keluarga Cemara jadi bakal bacaan awal deh untuk mengenal karya-karya beliau. Gitu ya. Nah, satu lagi sumber bacaan Arswendo yang mungkin menarik ya, kalau kebetulan di Jakarta ya ke Blok M Square. Karena kalau beruntung bisa ketemu tuh karya-karya Arswendo dalam nama Titing Inung. Jadi yang opera Jakarta segala macam masih bisa ketemu itu. Tapi opera bulu tangkis sampai sekarang gue nyari nggak ketemu. Gue ada. Gila. Yang volley juga ada gue. Tapi di dalam kardus. Maaf. Makanya buruan. Pabrik Kultur buruan cari gedung. Bantuin dong. Nanti crowdsourcing lah ya. Oke. Jadi buat teman-teman Kepo Buku yang tahu dan mungkin yang mau mendukung atau mungkin mau bikin di Ambon sekalian. Boleh, bisa cabang, kita bisa fasilitasiin. Tapi kalau yang pabrik kultur yang ada di Jakarta kan masih koleksi gue kebanyakan. Jadi gue belum bisa gue hibahkan gitu. Tapi bisa diakses oleh publik. Belum sanggup. belum sanggup berpisah. Belum bisa ke lain buku. Loh, salah ya. Belum bisa ke lain buku. Oke, tapi pertanyaan pamungkas gue dulu buat Hikmat adalah, karena gue merasa, gue sedih banget dengar kabar Mas Wendo meninggal, karena apa? Gue itu nggak bisa mengingat masa-masa di mana, atau gini, gue nggak bisa ngebayangin masa-masa kecil gue nggak ada buku-bukunya Wendo, gue seperti sekarang kayak apa gitu loh. Gue nggak bisa ngebayangin, karena gue besar dengan buku-bukunya Wendo gitu. Nah,
Buat lu pribadi, apa sih arti seorang Wendo? Karena katanya Wendo ini banyak mempengaruhi pola pikir generasi-generasi seperti kita sekarang. Nah, apa sih arti seorang Arswendo Atmowiloto buat lu, Mat? Ya, satu ya itu, dia baik langsung lewat karyanya maupun lewat media-media yang dia ciptakan, itu kayak jadi bapaknya imajinasi gue gitu. Karena gue mungkin saja tumbuh dengan banyak bacaan dari luar, misalnya Enid Blyton atau Agatha Christie kan. Itu juga ngebentuk, di samping tentu saja terbitan-terbitan Pustaka Jaya, Leo Tolstoy, Hemingway gitu ya. Tapi dari segi frekuensi ya, kekerapan, jumlah gitu, kuantitas gitu kan, yang ada di mana-mana dari pagi sampai pagi lagi kan hasilnya Wendo gitu, yaitu majalah Hai gitu kan. Iya. Sekumpulan novel, lalu kita nonton TVRI ada karyanya Wendo juga gitu loh. Jadi dia ngebentuk, dan dia ngebentuk juga dalam bentuk misalnya bukan hanya menikmati nih, dan bahkan bukan hanya menjadi kreator, tapi meneliti cerita-cerita, meneliti karya-karya populer. Itu adalah penting juga loh gitu loh. Itu yang dibikin yang jadi fungsi dari majalah Hai itu antara lain gitu. Kita jadi nggak taken for granted atau jadi konsumen pasif. Itu satu yang orang sering lupakan. Sebagai konsumen budaya, kita nggak jadi konsumen pasif sebetulnya ketika baca tulisan-tulisan Wendo tentang TV, tentang komik, tentang sastra gitu. Tapi kita menjadi konsumen aktif, bahkan bisa menjadi produsen juga, dan itu semua dalam bahasa dia gampang. Gitu loh. Itu membebaskan secara psikologis penikmatan sekaligus kehendak untuk mengkreasi gitu loh. Betul. Kalau gue harus mengingat-ingat ke belakang, yang selain opera bulu tangkis yang paling berkesan buat gue, karena kok gue baca buku itu kelar, gue bilang gue bangga banget gue jadi orang Indonesia gitu loh. Walaupun itu cuma fiktif gitu loh. Ya kan? Si Bajang Kirek itu dengan prestasinya yang luar biasa gitu kan. Tapi ada satu hal yang juga buat gue ini mungkin terkesannya remeh, tapi buat gue itu menanamkan semacam jiwa kecintaan gue sama negara, yaitu serial Aku Cinta Indonesia. Ya ampun, ACI, Aku Cinta Indonesia gitu. Itu ceritanya cemen-cemen banget kalau di cemen banget dalam konteks sekarang kan, karena ya elah jauh dari anak-anak sekolah yang berseragam cering gitu, terus di sekolah-sekolah bertingkat gitu kan ya. Ini sekolah di kampung, anak sekolahnya tuh nggak ada yang make upan, mukanya apa adanya gitu loh. Sampai kemudian gue bertemu salah satu tokohnya itu di waktu gue ada acara sekolah, dan gue ngelihat langsung gila, nggak ada bedanya di film sama di aslinya gitu. Buluk juga ya. Buluk juga. Jadi buat gue ya itulah ciri khasnya seorang Wendo yang banyak membentuk kita sampai sekarang. Ya satu hal sih, memang kayak Aci itu kan jadinya dia kan nggak punya impian-impian terlalu muluk atau terlalu obsesif terhadap tampilan kan, gaya hidup atau apa. Mungkin karena zamannya begitu, mungkin karena Wendonya begitu gitu. Tapi dia mencipta karya-karya yang kita tonton, kita konsumsi, dan kita juga ikut menikmati, bukan impian-impian gaya hidup mereka gitu. Tapi kemudian jadinya cinta Indonesia, itu impiannya gitu loh. Itu dia. Jadi sesuatu yang substansial gitu. Itu dia. Tanpa harus ada kata-kata yang bombastis yang mengajak kita untuk mencintai Indonesia. Ya cupunya sekalian aja nggak apa-apa. Yang penting believe aja gitu. Biar believe. Cupu tapi believe gitu. Ya, tapi beda dengan sekarang mungkin, dan ini gue nggak menghakimi, tapi sebagai fakta sosial aja, Hai sendiri tahun 90-an kan berubah menjadi katalog gaya hidup. Iya. Ceritanya dikurangi, ya kan, rubrik cerita dikurangi, komik dikurangi, cerpen dikurangi. Akhirnya lebih banyak kayak brand, ya kan, mengenalkan brand. Waktu itu Kawanku juga berubah total gitu, bukan lagi cerita tumpuannya, tapi yang kita anak-anak kayak, menurut gue ya, kehilangan cerita mungkin ya. Tapi pada saat yang sama ada produk dari TV swasta atau VCD, DVD lah, atau bioskop
makin liberal, makin banyak. Orang kemudian jadinya memang menjadi global seleranya. Wah, Star Trek gitu kan. Padahal kita juga senang Star Trek dulu ya. Sama ini Hai itu sering kali membahas produk-produk Irwin Allen kan, C. Land of the Giant, C. Voyage to the Bottom of the Sea gitu kan. Itu kan film-film sci-fi kelas B gitu, murahan gitu, tapi diseriusin gitu sama majalah Hai. Terus kita ya cuma nonton itu ya. Tapi banyak sekali pilihan untuk konsumsi kenikmatan ditawarkan. Dan kemudian entah bagaimana perimbangannya jadi goyah, jadi lebih hanya sekadar gaya hidup. Artinya hanya permukaan. Gaya hidupnya itu yang permukaan, maksudnya baju, hype beast ya, jadi apalah kayak gitu-gitu. Dan hanya beli gitu. Kayak gitulah. Sebelum acara ini berubah judul menjadi Two Grumpy Old Men. Oh iya ya, aduh gila. Lo ingat gak sih, kita sering ngobrolin gitu, jangan-jangan gue sering, waktu di Jepang dulu gue sering bilang sama Hikmat, Mat, jangan-jangan kita hanya 2 orang lelaki tua penggerutu nih. Tapi kabar baiknya anak sekarang kalau serius oke banget, keren banget. Ini kan kita bicara pada industri ya, di tahap industri, misalnya media gitu, kok ini ya lebih banyak jadi katalog gaya hidup. Tapi kalau kita bicara kelompok anak muda atau orang per orang yang berprestasi di bidang yang kita nggak duga banget, sebetulnya lebih hebat anak-anak sekarang, lebih serius juga. Lebih hebat. Ini gue serius gitu. Jadi cuma kayak belum jadi impian bersama aja gitu. Jadi kayak kalau udah muncul baru kita kagum, wah Rich Brian, wah good news from Indonesia. Tapi prosesnya nggak pernah kita ikutin gitu loh. Pokoknya kalau udah jadi baru kita rayain gitu loh. Lagi-lagi terjebak pada permukaan kan. Udah suksesnya doang kita jadi inspirasi. Padahal susahnya gimana, itu prosesnya gimana, jarang yang mengikuti. Mungkin harus ada ekstra dari Good News from Indonesia, mungkin the process of good news from Indonesia gitu kali. Yoi. Okay. Becoming good news from Indonesia. Nah gitu itu ya. Harus dibikin itu. Anyway, Mat, thank you banget. Ya. Assalamualaikum. Makasih banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Stephen. And guys, that was Hikmat Darmawan dengan ceritanya yang panjang tapi menarik. Gimana? Asik kan ceritanya kan? Makanya Mat punya podcast biar lebih banyak lagi lu bisa cerita. Lu kan bawel tuh harus disalurkan ke podcast, Mat. Gue komporin deh aja ntar. Oh ya, makasih banget udah ikutan ngobrol buat Hikmat. Hikmat juga udah kita booking dan juga nanti kita calling. Ya elah, udah kayak pesinetron. Pokoknya nanti kita calling lagi buat satu episode di mana dia akan cerita tentang budaya-budaya populer lainnya, tentang buku, komik, pokoknya macam-macam hal lah di seputar minatnya. Hikmat ini rasanya kalau dikasih mikrofon aja, dikasih waktu 5 jam juga bisa kali dia ngoceh panjang lebar. Lu ada komentar tentang episode ini ataupun tentang podcast ini, kontak aja ke suarane@gmail.com atau WhatsApp ke 087878505012. Jangan khawatir, kita nggak akan share nomor telepon lu atau nomor WhatsApp lu ke tukang kredit atau tukang minjemin uang. Tenang aja. Jangan lupa kita tunggu juga kiriman rekaman review bukunya. Kirim aja ke email tadi suarane@gmail.com atau ke WhatsApp 087878505012. Oh ya, kita juga masih tunggu cerita-cerita kalian, review kalian, rekaman suara kalian tentang Harry Potter. Buat episode khusus Harry Potter nanti di Harry Potter Day yang lagi kita siapin. Lengkapnya lihat aja di highlight kita di Instagram Kepo Buku @kepobuku. Cari aja highlight yang judulnya Harpot. Oke, dan seperti biasa subscribe lah teman-teman ke podcast ini Kepo Buku biar kita bisa kirimin episode-episode baru setiap kali muncul. Subscribe aja di Apple Podcast bisa, Google Podcast oke, Spotify tentu saja, SoundCloud ada, Breaker sedot kan, podcast tarik dan dengar radio, pencet aja coy, pencet dipilih. Cari aja kata kuncinya Kepo Buku. Gitu. Gua ngatain Hikmat bawel, ternyata gue juga bawel.
Oke lah, Rane Hafid di Bangkok atas nama Steven di Ambon, Opat di Jakarta, Toto di Singapura, dan pastinya tamu kali ini Hikmat Darmawan di Lenteng Agung lu Mat ya. Di Depok ya. Di mana lah gitu ya. Pokoknya di sekitar situ lah. Pokoknya kita pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum. Permisi. Harta yang paling berharga. Duh, ukulele gue mana ya? Neng, ukulele bapak di mana ya? Oh, senarnya putus. Ya sudah. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Masih ngerekam.